pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi pada kebaktian sekolah minggu online. Adik-adik sehat nggak semuanya? Puji Tuhan, kakak juga sehat loh. Kakak ditemani oleh Kak Nana. Halo, selamat pagi adik-adik. Kak Nana sehat? Pasti sehat. Sudah Amin. olahraga tadi pagi? Belum. Belum? Sudah berdoa tadi bangun tidur? Sudah. Adik-adik juga tentu sudah berdoa tadi pagi mengucap syukur untuk kesehatan yang kita semua peroleh. Mari adik-adik kita mulai memuji Tuhan. Tapi Kak Nana, kita kali ini dibantu loh. Oleh siapa, Kak? Oleh pemusik. Siapa? Nah, siapa ya? Kita panggil Kak Gebi. Silahkan. Kak Gebi akan bermain apa adik-adik? Coba adik-adik lihat. Alat musik apa ini? Ribet banget ya kelihatannya. Iya betul. Drum. Ya, Kak Gebi akan memainkan alat musik drum. Ada satu lagi Kak Nana. Ayo, siapa coba? Nah, main apa nih adik-adik? Nah, lihat. Main piano. Namanya Kak Fiona. Ya, mari Kak Fiona dan Kak Gebi akan menolong kita bernyanyi dengan masing-masing diiringi oleh alat musik drum dan piano. Kita nyanyikan lagu Kita Bertemu Lagi. Ya, silahkan. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Senang ya adik-adik kita bertemu kembali setelah seminggu telah berlalu. Mari adik-adik sebelum memulai semuanya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan pada hari Minggu ini di mana kami kembali akan mengadakan kebaktian online bersama-sama. Tuhan mau menyertai kami di dalam puji-pujian, di dalam persembahan, di dalam cerita firman Tuhan. Kiranya kebaktian ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, ada nggak di antara kalian yang baca Alkitabnya setiap hari? Kenapa ya harus setiap hari? Adik-adik,
kalau kalian bercakap-cakap dengan papa, dengan mama, itu setiap hari tidak? Ya, setiap hari. Demikian juga kalau kita bercakap-cakap dengan Tuhan harus setiap hari. Betul nggak Nana? Betul sekali. Ya, kalau Nana setiap hari baca Alkitab tidak? Baca. Baca ya? Baca. Kapan tuh Nana bacanya? Bacanya pagi hari. Pagi hari. Ya, 2 pasal. 2 pasal. Adik-adik, pasal itu apa sih? Pasal itu ada di dalam kitab. Kitab itu ada di dalam Alkitab. Jadi isi Alkitab apa adik-adik? Yuk kita nyanyikan. Ada lagunya kan anak? Ya, isi Alkitab adalah. Ya, musik. Isi Alkitab adalah firman Allah yang esa. Orang yang mendengarnya akan berbahagia. Isi Alkitab Adalah firman Allah yang esa. Orang yang mendengarnya akan berbahagia. Iya, adik-adik kita sambung lagi dengan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, jadi kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Karena dengan demikian kita tahu apa sih yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan? Ya, kan anak, Ya, firman Tuhan itu kan ada di Alkitab ya. betul. Alkitab itu tebal ya. Hmm. Kira-kira kan anak tahu nggak isinya berapa? Alkitab itu berisi 66 kitab. Terdiri dari 2 kitab. Kitab Perjanjian Lama ada 39 kitab dan kitab Perjanjian Baru ada 27 kitab Kak Elizabeth. Wah banyak ya. Ya. Nah adik-adik begitu banyak ya. Tetapi kalau kita baca setiap hari maka semuanya adik-adik bisa selesaikan. Ya, tapi kalau tidak pernah dibaca ya bagaimana kita bisa tahu ya. Betul. Walaupun banyak tapi kalau kita bisa baca sedikit-sedikit pasti semuanya selesai juga. Kan anak? Ya. Kan anak hafal 66 kitab itu apa saja sih kitab-kitabnya? Kita menghafalnya lewat lagu Kak Elizabeth supaya lebih gampang. Iya benar betul. Ya? Ada adik-adik lagunya. Tapi kita hafalnya yang kitab perjanjian Nyanyi yang Perjanjian baru ya. saja. Yang Boleh. jumlahnya 27 kitab. Ya akan lebih mudah adik-adik hafal kalau adik-adik nyanyikan dalam bentuk lagu. Ya, yuk mari kita nyanyikan ya kan anak ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu.
adik-adik, tadi Kak Elizabeth sama Kak Nana nyanyiin, adik-adik ikut tidak? Udah hafal belum? Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi yuk. Tapi adik-adik ikuti ya. Kalau adik-adik ikuti, nanti kepingin nyanyiin lagi, adik-adik buka Alkitab adik-adik. Nah, di bagian depannya itu ada susunan kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru. Adik-adik lihat yang perjanjian baru. Ya, dinyanyiin deh. Hafal deh. Yuk Kak Nana, kita sekali lagi ya nyanyiin ya. Yuk, siap. Mulai. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Iya, adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti malam sebelum tidur jangan lupa lagunya coba adik-adik nyanyikan. Ya, pelan-pelan ya. Nah, sekarang mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Betul. Yang akan dibawakan oleh Kakak Thomas Simon ya. Tapi adik-adik kita mau nyanyi dulu lagu firman Tuhan ya. Pasti adik-adik bisa lagunya firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sekali lagi adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Mari adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Thomas. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi setelah beberapa bulan mungkin adik-adik stay at home. Maka itu kali ini kita mau berbakti, kita akan memulai dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, bahwa hari ini kami bisa kembali berbakti. Kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, Kak Thomas mau tanya, kalau selama liburan stay at home, kalian pasti pernah naik mobil. Nah pada waktu kalian naik mobil, pasti kalian akan melihat ada lampu merah di setiap persimpangan. Nah lampu merah itu ada warna hijau, kuning, dan merah. Warna hijau artinya mobil kalian atau kendaraan kalian boleh maju. Tapi kalau udah warna kuning, hati-hati. Kemudian warna merah, kalian harus stop. Tapi kalau kalian maju terus, pasti akan terjadi tabrakan. Kenapa adik-adik? Karena dari tempat yang lain, mereka melihat hal atau lampu yang sama,
begitu hijau di sana, hijau di sini, pasti terjadi tabrakan adik-adik. Selain rambu-rambu lalu lintas tadi, juga ada rambu lalu lintas yang seperti bundaran merah dan ada di tengahnya putih, itu dilarang masuk. Ada juga tulisan P tapi dicoret, itu adalah dilarang parkir, dan rambu-rambu yang lainnya. Nah, polisi membuat macam-macam aturan, macam-macam rambu-rambu lintas. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya supaya semuanya tertib dan berjalan dengan aman adik-adik. Untuk itu adik-adik, hari ini Tuhan juga memberikan kepada manusia 10 hukum. 10 hukum itu adanya di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Adik-adik akan menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan hukum itu kepada umat Israel, kepada kita manusia, supaya hidup kita berbahagia ketika kita melakukannya. Nah, untuk itu kakak akan mengajak kalian untuk menyaksikan bagaimana Musa mendapatkan 10 hukum itu di atas Gunung Sinai, dan setelah itu apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada mereka yang dapat kita teladani hari ini. Silakan menyaksikan film. What is this strange place? The place the Lord first appeared to me. Moses, God wants me there again. I'm afraid. Don't be. Come, we'll make camp here. Can you not hear it? It is the voice of God. Do not be fearful. One day, you will all be able to open your hearts to his voice. Now, I must go up on the mountain and talk with God. Be careful, Moses. I am with God. Watch over our people. They may grow restless. I will, my brother. I'm coming with you. Now I feel safer. Joshua, I must go alone from here. I'll wait for you, Moses. And he climbed up into the thick cloud where God was. He stayed 40 days and 40 nights. Darkness covering the glory of the Lord. Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods.
You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Adik-adik, kalian pasti sudah melihat tadi dari cuplikan film yang kalian lihat Musa sudah mendapat 10 hukum. 10 hukum itu bunyinya yang pertama. Kak Thomas akan coba ulangi lagi supaya kalian memahami. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di hadapan Tuhan. Itu hukum pertama adik-adik. Kalau kalian lihat tadi filmnya, memakai bahasa Ibrani sehingga sulit dimengerti. Tapi kalau kalian baca di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, di situ dikatakan hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak ingin ada Allah lain di hadapan Tuhan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua bunyinya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Adik-adik, Tuhan tidak ingin manusia membuat patung lalu disembah. Yang ketiga bunyinya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Adik-adik, yang ketiga, yang mesti gitu, ya Tuhan, ya Tuhan. Nama Tuhan disebut dengan sembarangan. Nah, yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Karena selama 6 hari Tuhan menciptakan, hari ke-7 untuk memuliakan Tuhan. Lalu, hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa adik-adik? Supaya panjang umur kita di dunia. Hukum berikutnya, jangan membunuh. Nah, ini penting adik-adik. Pembunuhan pertama adalah Kain membunuh Habil. Tuhan begitu sedih melihat ciptaannya saling. Hukum yang berikutnya adalah jangan berzina. Hukum berikutnya adalah jangan mencuri. Ini penting adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan mendapat berkat, bukan lalu mencuri milik orang lain. Hukum berikutnya adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita berkata benar, di atas segala sesuatunya adalah benar. Jangan yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Dan hukum yang terakhir adalah jangan mengingini rumah sesamamu, istri atau hambanya, atau lembu dan keledai, apapun yang dipunyai sesamamu. Ada 10 hukum yang Tuhan minta supaya manusia menjalankan semuanya. Kalau semuanya kita bisa jalankan, maka hidup kita akan berbahagia. 10 hukum diberikan Tuhan dengan maksud dan tujuan supaya manusia bisa lebih hidup, lebih berbahagia. Nah, tapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah datang, Dia memberikan 2 hukum yang terutama dari 10 hukum itu, lebih disingkat lagi, diringkas lagi menjadi 2 hukum. Nah, hukum itu adalah di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39.
Bunyinya apa ya adik-adik? Bunyinya hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi 10 hukum tadi sudah diringkas dengan Tuhan Yesus menjadi hanya 2, yaitu hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Kedua hukum ini yang sudah memperbaharui hidup manusia untuk bisa melakukan 2 hukum itu. Nah, untuk itu kita buka lagi ada ayat hafalan pada hari ini yang akan kita pelajari, yaitu Mazmur 119 ayat 44. Bunyinya apa ya adik-adik? Mazmur 119 ayat 44 bunyinya, aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Diambil dari mana adik-adik? Mazmur 119 ayat 44. Tuhan ingin kita menaruh firman Tuhan di dalam hati kita dan kita lakukan, maka kita akan hidup berbahagia. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau melakukannya dan Tuhan boleh menolong kami. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan menjadikanku istimewa. Dunia boleh katakan tak berarti, dunia boleh katakan bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengan apa kata Yesus yang katakan ku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berada di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah, adik-adik sudah mendengar ceritanya bukan? Bagus ya, tentang 10 perintah Allah. Bagaimana kita harus menaati 10 perintah Allah itu, ya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan, ya. Jadi, adik-adik bisa kumpulkan persembahan di celengan yang adik-adik sudah pernah bikin waktu itu ataupun di kotak persembahan. Ya, nanti ketika kita bertemu kembali di sekolah minggu, di cabang masing-masing, adik-adik bawa
celengan adik-adik ataupun dompet ataupun kotak persembahan itu untuk diberikan kepada guru sekolah minggu kalian masing-masing. Mari adik-adik kita mau nyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, Kanana akan membawakan persembahan dalam doa. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kami datang lagi kepada Tuhan dengan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik sebagai penutup kita bersama-sama akan menyanyikan kembali lagu Kitab Perjanjian Baru yang tadi sudah kita pelajari. Ya, yuk mari kita nyanyikan lagu ini kembali bersama-sama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah, adik-adik kita kembali berdoa. Kita mengucap syukur untuk kebaktian pada hari ini. Mari adik-adik kita tutup kebaktian ini dengan berdoa. Dan kemudian nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan curahkan atas kami masing-masing. Terima kasih juga untuk cerita tentang 10 perintah Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kembali kami akan melakukan berbagai kegiatan kami di sepanjang hari Minggu ini. Kiranya juga Tuhan mau sertai. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Iya, sampai bertemu lagi adik-adik.